warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya semangat ini adinda sekalian. 24 tahun yang lalu saya persis berdiri seperti adinda ini di Bundaran HI. Ini saya ingat ini 24 tahun yang lalu. Saya naik kereta api dari IPB Bogor ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf pimpinan kepala daerah, dalam hal ini wali kota, wakil wali kota. Pak wali kota hari ini sedang berada di kota Medan dan Pak wakil wali kota sedang berada di kota Yogyakarta. Sesungguhnya kedua pimpinan kita tersebut sedang melaksanakan tugas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf. Pada jam yang sama ada suratnya jelas, saya sedang menghadiri undangan dari DPRD, rapat kerja dengan pemerintah daerah, sehingga mungkin menyulut emosi dan kekecewaan adinda-adinda sekalian. Pertama, saya terima rekomendasi ini secara lisan adinda. Kenapa? Dalam administrasi pemerintahan tidak sembarangan kita menggunakan tanda tangan, menggunakan stempel. Jadi saya terima secara lisan rekomendasi ini untuk saya sampaikan kepada pimpinan. Cocok, Rida? Ya Bang, izin Bang. Pertama, kemungkinan ketidakcocokan itu karena memang kop surat kami di sini. Tapi kami berharap Bang, ini tetap ditandatangani atau memang buat pakai kop surat Pemko dulu. Nanti ditandatangani, menindaklanjuti pernyataan rekomendasi dari PC Bersama Padang Sidimpuan. Kami ini untuk bukti kami Bang. Begini, adinda kesini kan demokrasi. Ya. Demokrasi itu adalah dua belah pihak. Jadi saya rasa tidak bisa juga seperti itu. Harus juga adinda-adinda ini terima apa harapan kami. Kan? Jadi Bang seperti ini. Kami paham. Tapi kan Bang, ini hanya bentuk surat rekomendasi di tanda tangan yang bawah saja, ini bersama Bang. Dan ini memang harus Abang terus. Inilah ketika Abang Oke, tanda tangan, berarti pertanggungjawaban sifatnya saya menerima rekomendasi adinda ini ya. Silakan ditandatangani dulu. Oke, saya tanda tangan ya. Kemudian izinkan kami, adinda sekalian bersama para asisten staf ahli untuk menyampaikan pendapat. mulai dari tadi kami di sini Bang, aksi unjuk rasa. Abang nggak mau menjumpai kami di sini. Abang perintahkan asisten. Mana hati nurani Abang? Sabar Abang dulu. Sabar Bang. Ingat kawan sekalian, yang seharusnya pengganti wali kota itu Sekda. Tapi kita nggak tahu apa kerjaan wakil wali kota di Jakarta. Jangan sampai dua mata
sini kami nyatakan wali kota kami itu Bapak Letnan, bukan Pak Levi. Siapa itu wakil itu? Asisten yang orang bapak abang kasih jebakan sama kami, tapi abang nyata-nyata di dalam kantor pergi ke DPRD. Mana hati nurani abang? Mana hati nurani abang? Jangan sombong bang, abang digaji rakyat. Baju abang itu yang jahit rakyat, yang bayar rakyat. Di segala tubuh abang itu yang gaji rakyat. Paham abang? Kami datang ke sini bukan buat huru-hara, membawa tuntutan persoalan yang ada di dinamika yang ada di Kota Baru Situan ini. Apa solusi konkretnya dari orang abang? Apa? Sudah ada. Betul, tindakan-tindakan ada. Turun ke lapangan, dokumentasi, buat video, masukkan TikTok viral, itu aja. Kami nggak butuh itu. Perbanyak followers. Jangan seperti itu bang kita. Ini nasib rakyat. Ini gedung putih, kalian cet ini gedung putih, nasib rakyat kalian belum. Lihat nasib rakyat kalian dulu. Udah kalian cet ini berapa ratus juta ini cet ini. Bajar-bajar itu kayakan aja. Bagaimana masyarakat buat masak karena kelangkaan gas? Bagaimana masyarakat antri di galon-galon karena tidak ada BBM subsidi? Itu yang harus ada orang abang tindak. Bukan pergi perintahkan kabak ekonomi turun ke pangkalan gas. Setelah turun ke pangkalan gas apa solusinya? Pergi ke Jakarta, wakil wali kota, pergi wali kota, pertemuan acara AKTI. Seharusnya yang harus diutamakan itu rakyat. Jangan bang, seolah-olah orang abang merasa berkuasa di kantor wali kota Baru Situan. Yang berkuasa ini kami di sini, rakyat jelata ini. Panas-panasan kami bang di sini. Sini. Betul tidak kawan-kawan? Hari ini kita hadir sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap kebijakan pemerintah. Namun bukan hanya itu, bukan hanya kekecewaan saja kita hadir di sini, tapi inilah bentuk solidaritas kita, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahwasanya IMM tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Betul tidak kawan-kawan? Bapak Wali Kota, kami sudah hampir 2 jam di sini. Tolong jumpai kami di sini, Pak. Anda jangan seolah-olah tuli di situ. Kami tahu kamu ada di ruangan itu, Pak. Kawan-kawan, kita lihat fasilitas kantor Wali Kota ini. Catnya rapi, baru dicat kan. Tapi coba kita lihat fasilitas layanan kesehatan. Seperti rumah sakit umum. Ini bagaimana fasilitas kesehatannya? Maka dari itu Pak, kami hadir di sini menuntut kebijakan dari Bapak agar kiranya ke depan lebih responsif lagi terhadap kebijakan yang itunya nanti menguntungkan kepada masyarakat. Hari ini kami hadir Pak. Kami akan tetap terus mengkawal kebijakan pemerintah Kota Parangsinimpuan ini. Kami tak mau masyarakat miskin menderita. Namun orang-orang yang berada di kantor ini menikmati kemewahan yang ada di kantor ini. Betul tidak kawan-kawan? Hidup mahasiswa. Di mana kawan-kawan? Apakah kita masuk? Masuk. Tetap kondisif, kawan-kawan. Tetap tenang, tetap kondisif. Gak ada. Kita tidak takut. Kita tak akan gentar. Komando. Kita datang ke sini hanya membawa kertas yang isi kertas itu berisikan beberapa tuntutan, beberapa poin yang akan disampaikan kepada Bapak Wali Kota Parangsinimpuan. Namun bagaimana Bapak melihat keadaan kami di sini seolah-olah tidak peduli dengan tuntutan yang kami bawa. Miris hati kami. Baik, mungkin sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Izin Pak ya, tadi ada 8 item.
tuntutannya, termasuk LPG, kesehatan, pendidikan. Kira-kira hal-hal yang lain Pak masih ada? Sebenarnya kalau hasil konsolidasi kita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu, kita fokus kepada aspek pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan. Tapi yang paling penting kita harapkan sebenarnya kepada wali kota Perempuan ini terkait gagal panen dari masyarakat itu. Ada 344 hektar yang gagal panen di Kota Padang Sidimpuan ini. Artinya ini kita sampaikan agar publik juga mengetahui program dari Prabowo Subianto itu, Pak Presiden, ini telah gagal di Kota Padang Sidimpuan. Inilah yang kita melaksanakan aksi unjuk pada sore hari ini. Itu ya. Harapan kita. Ya, harapan kita memang di 100 hari kerja ini, ya tentu dari Pemkot Padang Sidimpuan ini akan lebih serius memberikan solusi yang konkret, solusi konkret terhadap persoalan-persoalan yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini. Ya, artinya segala yang terjadi di masyarakat ini harus diperhatikan. Jangan sampai terkesan Pemkot Padang Sidimpuan ini tutup mata, tutup telinga terhadap persoalan-persoalan ini. Masih ada tindak lanjut daripada kegiatan kita nih Pak? Ya, makanya tadi kita telah menyerahkan beberapa rekomendasi terkait OPD-OPD yang kita anggap tidak serius dalam menangani persoalan-persoalan yang ada. Ya tentu kita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan menunggu 1 minggu. Kalau 1 minggu rekomendasi kita ini tidak ada bentuk follow up, tindak lanjut, maka kita IMM akan kembali menginstruksikan kepada kader-kader kita untuk melakukan aksi unjuk rasa lanjutan. Oke, makasih Pak ya. Siap.